Selamat malam Ibu Bapak dan rekan-rekan pelayanan semua. Bersyukur untuk kesempatan bisa belajar bersama dengan semua saudara pada malam hari ini. Izinkan saya membuka dengan beberapa hal sebelum menyampaikan slide saya. Saya mewakili PRC sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua responden. Ada 4.000 lebih responden yang memungkinkan kita belajar banyak lewat buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu responden ada di dalam ruangan ini, terima kasih sekali. Setulus-tulusnya dari PRC. Kedua, terima kasih tentu menyapa Pak Gomar, Pak Daniel, mengizinkan kita untuk duduk bersama dan belajar dari Bapak dan bersama Bapak. Nah, penelitian yang dikerjakan 2 tahun yang lalu itu datanya banyak sekali, informasinya banyak, dan temuannya juga banyak. Tidak hanya soal pertumbuhan gereja, ada soal toleransi, ada soal kegiatan sosial gereja, ada soal gereja dan digital, macam-macam. Ya. Tapi dengan adanya pandemik 9 bulan terakhir, beberapa di antaranya tidak relevan lagi karena perubahan yang begitu cepat. Jadi kita ambil dalam buku yang pertama ini, dari hasil penelitian itu, moga-moga nanti ada buku-buku yang lain dari Pak Andi, tapi yang pertama adalah soal pertumbuhan gereja. Banyak variabel soal pertumbuhan gereja, kita pilih-pilih juga, tidak semua kita ambil. Kita hanya ambil 5 atau 6 variabel strategi. Di antara sekian banyak, yang pertama jelas korelasinya, yang kedua praktikal untuk bisa di follow up. Ya. Jadi gereja yang anggotanya cuma 40 atau 400 atau 4.000, semua bisa memfollow up hasil temuan yang sangat praktis ini. Jadi saya ingin, dan Pak Andi sudah katakan bahwa beberapa slide yang saya sampaikan hari ini mungkin hanya mewakili sekitar 5% dari semua slide yang ada di buku. Nah, saya akan mulai menyampaikan bagian saya dengan slide, jadi minta izin supaya saya bagi slide saya. Ya. Jadi temanya adalah strategi pertumbuhan gereja. Pak Handi sudah menyampaikan ini kemarin, ya. Kalau saudara ada pertanyaan metodologi segala macam, kemarin Pak Handi sudah membahasnya dengan sangat jelas. Frame thought-nya, pola berpikirnya, ya, seperti ini. Kepemimpinan akan mempengaruhi strategi, strategi mempengaruhi output. Outputnya apa? Pertumbuhan gereja, khusus untuk buku ini. Nah, strategi gereja ada beberapa macam yang kita lihat korelasinya cukup kuat. Yang pertama, proses keterlibatan jemaat dalam pemuridan. Yang kedua, keterlibatan jemaat dalam melayani. Ketiga, investasi dana PI. 10% dari income atau lebih. Yang keempat, alokasi dana untuk pelayanan anak dan remaja. Tujuannya apa? Mempersiapkan pemimpin masa depan. Ya, 10% atau lebih. Dan kemudian perintisan jemaat. Ada beberapa lagi, ya, tapi kita fokus, dan saya tidak akan membahas kelima-limanya. Saya mungkin akan ambil 3 saja. Jadi saya akan membahas di slide berikutnya. Kalau saudara punya bukunya, itu bab 3, 4, dan 5. Ya. Saya ingin juga meyakinkan saudara bahwa buku ini simple, walaupun statistik semua, tapi simple untuk di follow up. Sehingga saudara mau memberi hadiah pendeta di desa, pendeta yang gerejanya kecil, besar, semua bisa memahami dengan mudah. Itu harapan kami. Ini slide tentang overall growth, pertumbuhan secara utuh. Dia ngelihat dari jemaat dewasa, jemaat pemuda, dan jemaat anak. Ada 3 kelompok kita kelompokkan. Anak itu di bawah 15 tahun, yang namanya pemuda itu mulai 15 sampai 24, dan yang dewasa itu 24 ke atas. Kalau kita lihat di sini, yang pertumbuhannya paling bagus di Indonesia itu jemaat anak. Ya, dibandingkan yang remaja dan dibandingkan dengan dewasa. Nah, kita bagi juga pertumbuhan dalam 3 kategori. Ada yang warnanya purple, itu yang pertumbuhannya cepat. Cepat itu artinya lebih dari 8% setahun. Karena kita lihat di Amerika yang namanya gereja bertumbuh dengan pesat itu antara 5-12%, tengahnya 8%, jadi kita pakai 8%, pertumbuhannya besar. Ya, lihat saja di dewasa cuma 24
di remajanya 38,4, dan di anak-anaknya hampir separuhnya bertumbuh dengan cepat, lebih dari 8% setahun. Kemudian yang warna orange itu yang tidak bertumbuh atau bertumbuh di bawah atau sama dengan 1,3% per tahun. Kenapa 1,3? Karena pertumbuhan penduduk Indonesia dari 2007 sampai 2017 adalah 1,3%. Jadi kalau gereja-gereja bertumbuhnya hanya 1,3 atau di bawah itu, artinya tidak bertumbuh atau bahkan berkurang. Gereja yang bertumbuhnya antara 1,3 sampai 8%, kita anggap bertumbuh dengan skala menengah atau kecil. Jadi yang penting beritanya adalah kalau digabungkan antara bertumbuh cepat dan bertumbuh sedang, jemaat dewasa kita ada 58% yang bertumbuh. Kalau digabungkan anak remaja dewasa di rata-rata, yang bertumbuh di Indonesia ada lebih dari 60%. Lah itu lebih bagus atau berbalik dengan data di Amerika. Belum lama ini, 2 tahun yang lalu, ada riset di Amerika dikerjakan dengan 1.000 pendeta, dan mendapati bahwa di Amerika gereja yang bertumbuh lebih dari 1,6% itu jumlahnya hanya 40%. Kita 60%. Jadi pertumbuhan di Indonesia dan mungkin dibanding negara lain, kita punya aset yang luar biasa. Tuhan mengasihi bangsa ini dan gereja masih bertumbuh dengan lebih baik dibanding dengan Amerika. Kalau ini kita bagi per koridor, per wilayah di Indonesia, kita lihat yang paling banyak pertumbuhannya, nih jemaat dewasa, ada di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu Bali dan NTT. Ya, Bali dan NTT, hanya satu gereja di NTT yang ikut, jadi kita NTT dan Bali pertumbuhannya paling tinggi. Yang paling rendah pertumbuhannya, persentase gereja yang bertumbuh di Jawa, di luar Jabodetabek, tapi di Jawa. Ya. Sekedar untuk kita tahu di mana mereka ini berada. Kenapa? Itu pertanyaan yang menarik setelah ini. Nah, kalau kita kaitkan korelasi antara jemaat yang di atas 18 tahun, ya, dengan jemaat dewasa di atas 25 tahun ke atas dengan mereka yang terlibat dalam pemuridan, maka kita lihat ada korelasi yang cukup kuat. Kalau dia jemaatnya lebih dari 10% memuridkan, maka 67% dari antara mereka ini, jemaat yang memuridkan adalah jemaat yang bertumbuh. Kalau tidak memuridkan, hanya 52% ya, yang bertumbuh. Jadi ada korelasi kira-kira 15 poin di sana bedanya yang cukup menarik untuk disimak. Strategi yang kedua itu soal volunteerism atau pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Kita pisahkan gereja-gereja yang mengatakan 10% lebih jemaatnya melayani, terlibat pelayanan di gereja secara rutin, dan mereka yang kurang dari 10%. Sekali lagi kita lihat 15% margin, 15 poin margin, korelasi antara gereja-gereja yang melibatkan lebih dari 10% anggotanya melayani. Nah, kalau sudah ikut yang kemarin, ini cocok dengan perkataannya Pak Rubin Adi dan Pak Jeffrey, di mana core dari segalanya adalah melibatkan jemaat untuk melayani. Inti dari strategi pertumbuhan atau strategi gereja yang sehat adalah melibatkan sebanyak mungkin orang untuk melayani, bukan hanya kelompok tertentu saja. Yang berikut tentang, tadi saya dengar sebelum acara ini Pak Gomar menyinggung soal acara tahun 99 berdirinya JPAB, ketemu di sana, jaringan peduli anak bangsa. Nah, kita lihat waktu itu ada Pak teman saya Pak Mark yang menanyakan berapa banyak sih gereja yang mengalokasikan 10% pendapatannya untuk generasi mendatang, untuk anak dan untuk remaja. Di sini bisa kelihatan hanya 35%. Hanya sepertiga, kita bicara soal bonus demografi, kita bicara soal masa depan bangsa, tapi hanya sepertiga gereja-gereja di Indonesia yang investasi lebih dari 10% pendapatannya per tahun. Ya, yang lain mungkin investasi ke gedung atau yang lain saya tidak tahu. Tapi hanya sepertiga saja
yang memberikan lebih dari 10% untuk masa depan bangsa, masa depan gereja. Ada kaitannya apa tidak antara mengalokasikan dana untuk anak dan remaja dengan pertumbuhan gereja? Ternyata ada. Kita memberi kepada anak-anak, jemaat dewasanya bertumbuh. Ya, kita lihat mereka yang mengalokasikan lebih dari 10% dana untuk anak dan remaja, ternyata 68%-nya, hampir 70%, itu gereja-gereja yang bertumbuh. Jadi gereja yang mempedulikan, saya ingin garis bawahi ini, banyak kali di masa lalu orang pertentangkan antara pertumbuhan angka dengan pertumbuhan spiritualitas. Artinya angka atau spiritualitas. Cuman penelitian buku ini, penelitian kita di BRC dan buku ini mengatakan kalau kita fokus ke pemuritan, kalau kita fokus ke pelayanan, melibatkan mereka pelayanan, kita fokus ke generasi mendatang, maka byproduct-nya adalah gereja bertumbuh. Jadi bukan lagi dua kutub yang berbeda, tetapi satu, mana prioritasnya. Kalau kita prioritaskan yang memuridkan, melayani, investasi di anak-anak, maka 70% diantaranya adalah gereja yang bertumbuh. Nah, saya masuk ke pasal 4 di gereja remaja dan pemuda. Kalau kita lihat tadi slide yang ketiga, itu remaja dan pemuda itu paling bontot, paling sedikit gereja yang bertumbuh, kira-kira separuh-separuh. Ya, 53% gerejanya bertumbuh, jemaat remaja pemuda. Terus kita lihat di mana saja itu yang bertumbuh paling banyak, kembali Nusa Tenggara, NTT dan Bali paling tinggi tingkat pertumbuhannya, paling bontot, paling banyak gereja yang tidak bertumbuh remaja pemudanya di mana? Di Jawa lagi. Di luar Jabodetabek di Jawa hanya 41. Ini satu-satunya bar yang purple-nya lebih rendah daripada warna hijaunya. Ya. Di mana yang tidak bertumbuh lebih banyak daripada yang bertumbuh. Itu jemaat remaja pemuda di Jawa. Tapi ada yang menarik di balik ini. Kalau kita kaitkan jemaat remaja pemuda dengan pemuritan, tetap ada korelasi yang kuat. Jemaat remaja pemuda yang lebih dari 10% anggotanya terlibat dalam pemuritan, 67,7% adalah jemaat remaja yang bertumbuh. Sedangkan mereka yang kurang dari 10% terlibat dalam pendewasaan rohani, pemuritan, menolong orang lain bertumbuh ke arah Kristus, adalah hanya 46% yang bertumbuh. Nah, saya ingin ajak ini yang paling menarik di sini, kita juga analisa dengan besar kecilnya jemaat. Kita bagi 3 jemaat remaja pemuda yang di bawah 50 atau 51 sampai 100 gereja sedang, dan di atas 100. Kemudian kita cross tabulasikan dengan keterlibatan mereka dalam pelayanan. Coba sudah lihat gereja yang menengah, gereja yang sedang, yang jumlahnya tidak terlalu besar, antara 51 sampai 100 kurang lebih, dan 10% anggotanya terlibat pemuritan, 81,6% itu gereja yang bertumbuh. Artinya 4 dari 5 jemaat remaja pemuda yang 10%-nya terlibat pelayanan, jumlah anggotanya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Mengapanya ada di buku. Saya tidak sempat akan jelaskan. Semua analisa mengapa begini ada di buku yang saudara bisa miliki malam hari ini. Ya. Tapi menarik, ini angka paling tinggi. Keterlibatan anak muda itu idealis, camaraderie, loyal dengan teman-temannya, dan sangat cocok dengan jiwa anak muda. Mereka mau action. Ya, begitu diberi kesempatan, pertumbuhannya luar biasa. Sekarang bagian hampir terakhir, jemaat anak. Jemaat anak-anak di bawah 15 tahun dilibatkan dalam pemuritan. Kita bagi yang 10% anaknya terlibat, 10 atau lebih, atau dengan yang 10 atau kurang. Sudah lihat sendiri, kalau jemaat anak yang di bawah 15 tahun, sekolah minggu ini, ya, 10% atau lebih dilibatkan dalam proses pemuritan, entah komsel anak, entah apapun juga, 75% kira-kira, atau 3 dari 4 yang mengerjakan ini adalah sekolah minggu atau jemaat anak yang bertumbuh. Ini kalau teori sudah melewati ambang batasnya untuk bisa dipercaya. 74,3%.
Nah, kita nggak ingin cuma melihat tentang angka-angka saja. Angka penting, statistik penting, tapi kita juga ingin lihat gereja yang sehat. Ya, jadi kita kembangkan ada 10 kriteria membangun gereja yang sehat. Ya, di antaranya ada faktor, tapi semua dari 10 ini masih dalam case program, intervensi, strategi, pelayanan, perintisan jemaat, alokasi dana, dan segala macam. Belum termasuk di dalamnya adalah soal manajemen, soal leadership, soal akuntabilitas, soal proses, soal keuangan, soal digital. Itu belum masuk di sini. Ya. Jadi nanti kemudian hari kita ingin kembangkan yang lebih holistik lagi, tidak hanya dari sisi pelayanan sehatnya, tapi dari sisi organisasi dan dari sisi-sisi yang lain, relationship dan yang lain. Ini ada dalam buku, jadi saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Slide saya yang terakhir, kalau dengan 10 kriteria tadi, kemudian kita golongkan dalam 3 golongan, saudara bisa lihat di kota hanya ada 23,9% gereja yang sehat. Ini belum bicara soal digital, belum bicara soal uang, belum bicara soal akuntabilitas, sumber daya manusia, manajemen, dan segala macam. Hanya program saja. Di desa, 15% saja yang sehat. Sudah lihat bahwa secara keseluruhan, tadi ada 60 gereja yang bertumbuh secara angka. 60% gereja bertumbuh secara angka, tapi yang sehat hanya sepertiganya, kira-kira 20%. Belum tentu yang bertumbuh itu sehat. Kalau dia bertumbuh tapi tidak sehat, ya pertumbuhnya tidak akan lama. Kemudian turun lagi dan makin banyak yang sakit dan segala macam. Jadi tugas kita kemudian adalah bagaimana mendorong ini menjadi pola pikir kita, bagaimana menyehatkan semua gereja, keluarga, komunitas kita. Saya percaya akan menunjang kepada sehatnya gereja dan sehatnya bangsa kita. Terima kasih, saya kembalikan.